Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anda semua? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum semua di rumah. Dan juga untuk supaya lebih semangat lagi, sebelum kita belajar, pastikan antum udah sarapan semua. Ya, pastikan perutnya sudah terisi, energinya, karbohidratnya sudah cukup untuk supaya siap menerima pembelajaran pada hari ini. Semangat terus ya. Baik, kita masih belajar di tema 1 subtema 3. Kali ini kita masuki pelajaran ketiga. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ingat untuk berpakaian yang rapi, menutup aurat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga siapkan catatannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan juga siapkan catatan karena kata Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan hewan buruan yang kita tangkap. Juga cara untuk mengikat ilmu adalah dengan cara mencatatnya atau dengan cara menulis. Nah, anakku sekalian, kita melanjutkan pelajaran kita di subtema 3 lingkungan dan manfaatnya pelajaran 3. Subtema 3 lingkungan dan manfaatnya pelajaran 3. Adapun sebelum kita melanjutkan di pelajaran 3, kita murojaah dulu pelajaran yang telah kita lewati semalam di pelajaran 2, yakni tentang kelainan pada tulang. Ada istilah Profilorski. Ya, yakni fraktura atau patah tulang, osteoporosis, tulang keropos, fisura atau retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Perbedaannya apakah sudah tahu semuanya? Baca lagi bukunya. Ya, fraktura patah tulang biasanya karena kecelakaan. Fraktura juga dibagi dua. Ya. Fraktura yang tulangnya patah tapi tidak sampai menembus otot atau fraktura tertutup. Ada juga fraktura terbuka, ya, ini dia patah tulang sampai tulangnya menembus otot atau kulit. Kemudian ada osteoporosis, tulang keropos, tulangnya keropos disebabkan oleh kekurangan kalsium. Kemudian fisura atau retak tulang, biasa juga karena kecelakaan tapi tidak sampai patah. Namun retak tulang ini dia bisa berpotensi untuk sampai mengalami fraktura. Kemudian ada lordosis. Ini kelainan pada tulang disebabkan oleh posisi duduk yang salah sehingga tulang belakang maju ke depan dan juga kepala seperti tertarik ke belakang. Kemudian skoliosis. Ingat huruf depannya S. Nah, ini kalau kita ingat huruf depannya S, berarti kita bayangkan bahwa skoliosis ini maksudnya skoliosis ini definisinya adalah orang yang tulang belakangnya itu berbentuk huruf S. Tulangnya berbentuk huruf S. Ini juga disebabkan oleh cara duduk yang tidak benar. Kemudian juga kifosis. Kifosis ini lawan daripada lordosis. Kalau lordosis tulang belakang seperti ke depan, kepala seperti ditarik ke belakang. Kalau kifosis berbeda. Ini badannya jadi bungkuk, artinya tulang belakangnya mundur seperti ketarik ke belakang. Kepalanya lebih banyak ke depan. Kifosis. Untuk menghafalnya, caranya gampang. Profilorski untuk menghafalnya. Nah, demikian ya kelainan pada tulang yang telah kita pelajari semalam. Dan juga ada kalsium. Kalsium merupakan kandungan yang membentuk tulang atau membuat tulang menjadi kuat. Jadi, untuk menjaga tulang ya dengan olahraga, sering meregangkan otot dan juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi ya, mengandung kalsium seperti susu, telur, dan juga kacang-kacangan atau sayur-sayuran. Nah, kita melanjutkan pelajaran pada hari ini. Hari ini ada 3 muatan pelajaran, yakni IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PKN. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PKN. Yang pertama kita belajar tentang geografis Indonesia. Ingat, geografi adalah ilmu mempelajari tentang bumi, tentang suku, tentang bentang alam, tentang daratan, laut, tentang kehidupan masyarakat, tentang penduduk, semuanya dipelajari dalam ilmu geografi. Dan sekarang kita apa bedanya dengan geografis?
Kalau geografis berarti apa namanya? Kalau geografi tadi kan ilmu mempelajari bumi. Kalau geografis berarti tentang isi daripada atau kandungan yang ada dalam bumi tersebut. Seperti tadi apa namanya? Air, laut, udara, kemudian penduduk, suku. Nah, itu semuanya dibagi atau kita akan pelajari dalam geografis. Geografis berarti dipilah-pilah berdasarkan jenisnya. Indonesia, anak ustadz sekalian, dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Jadi Indonesia ini kita kenal atau dikenal oleh dunia sebagai negara maritim. Negara maritim atau negara kepulauan. Maritim ini artinya negara kepulauan ataupun negara yang dikelilingi oleh laut. Ya, maritim ini bisa berarti negara kepulauan dan juga bisa berarti negara yang dikelilingi oleh laut. Kenapa disebut negara maritim? Ya karena Indonesia ini terbentuk dari ratusan pulau, ratusan ribu pulau. Ya. Ratusan ribu pulau, puluhan ribu pulau. Jadi Indonesia ini pantas dijuluki sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Hampir 2/3 wilayah Indonesia itu merupakan lautan. Jadi Indonesia kalau dibagi, Indonesia kan dibagi di antara 3 bagian. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, dari ketiga bagian tersebut, 2/3-nya, Masya Allah, ini sungguh besar. 2/3-nya itu merupakan lautan. Kalau misalnya Indonesia ini tergabung semua, maka daratannya itu sedikit. Lebih banyak, 2/3-nya itu adalah bagian daripada lautan. Nah, contohnya kita lihat di dalam sini, dalam peta Indonesia. Terbentang dari sini terbentang ini dikelilingi kebanyakan oleh lautan, bahkan dilewati oleh Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Samudra Hindia di bagian selatan dan juga Samudra Pasifik di bagian utara. Ada Laut Cina Selatan, kemudian ada Laut Timur di ujung sini, ada Laut Sulawesi, Laut Jawa, Laut Banda, Laut Filipina. Di Indonesia 2/3 wilayah dikelilingi oleh lautan. Ada terdiri dari beribu pulau yang ada di Indonesia. Maka Indonesia pantas dijuluki sebagai negara maritim atau negara kepulauan ataupun negara yang dikelilingi oleh laut. Akibat daripada banyaknya pulau ini, Ustadz, masih ingat dengan peta ini juga membuat Indonesia menjadi beragam. Indonesia beragam, variatif. Indonesia menjadi bervariasi. Mulai daripada kondisi alamnya, suku-sukunya, ya, kemudian orang-orangnya, rasnya, berbeda-beda. Karena begitu banyak pulau, begitu banyak kondisi alam yang berbeda, hasil alam yang berbeda, akhirnya membuat Indonesia menjadi sangat beragam. Membuat Indonesia menjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita satu pulau, kita sudah berbeda orang di sana. Hasil lautnya berbeda, hasil daratnya berbeda, bentuk daripada daerahnya berbeda. Ada daerah yang dia datar saja, sedikit gunung, sedikit bukitnya. Ada daerah yang cuma ada bukit saja seperti di Batam. Ada daerah yang dia banyak bukit, banyak juga gunungnya. Ada daerah yang dia dikelilingi lebih banyak lautnya daripada daratannya. Ada daerah yang daratannya sedikit dibanding dengan lautnya. Bermacam-macam. Ada yang dia hewan-hewan di sananya berbeda. Ada yang di sana ada kanguru. Tapi dia tidak mempunyai hewan harimau misalnya. Di Papua contohnya. Di sana banyak kanguru, banyak burung cendrawasih, burung kasuari, kuskus. Di Sumatera ada nggak kuskus, burung cendrawasih, kanguru? Nggak ada. Tapi di sini dia mempunyai hewan-hewan juga berbeda sendiri seperti harimau Sumatera, badak, dan juga hewan-hewan jenis lainnya.
Di Papua berbeda, Makassar berbeda, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, berbeda-beda. Nah, ini sebab Indonesia dibentuk oleh banyak kepulauan. Karena Indonesia adalah negara maritim. Nah, Nusa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, masing-masing pulau seperti kita jelaskan tadi mempunyai karakteristik, mempunyai ciri-ciri masing-masing dari kondisi alam sampai sosial budayanya. Jadi setiap pulau di Indonesia itu yang dari ribuan pulau itu mempunyai ciri berbeda-beda. Berbeda-beda. Dari kondisi alam sampai sosial budaya. Dari bentang alam, kemudian hasil alamnya. Bentang alam ini maksudnya bentuk daripada pulau tersebut. Apakah dia banyak pegunungan, apakah dia banyak tanah, apakah dia banyak tanah dataran, apakah dia banyak bukit, ya. Apakah di sana lebih banyak sungai, banyak bebatuan, tanahnya berbatu atau tidak. Bentang alamnya berbeda-beda. Hasil alamnya pun berbeda sesuai dengan bentang alamnya. Hasil alamnya pun berbeda. Jadi mulai dari hasil laut, hasil darat, berbeda-beda. Ya. Tergantung bentang alam daripada daerah tersebut. Karena Indonesia ini sangat besar. Negara maritim. Sukunya bermacam-macam. Sukunya bermacam-macam. Melayu, Bugis, Buton, Timur, Jawa, Dayak. Kemudian ada suku Batak, Minang, Aceh, Papua, suku Ambon, suku Maluku. Macam-macam sukunya. Bahkan satu daerah saya sudah berpuluh-puluhan sukunya. Macam-macam. Agama juga berbeda-beda di Indonesia. Diakui ada 6 agama. Ini ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan juga adat istiadatnya berbeda-beda juga. Adat istiadatnya pun berbeda-beda. Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan berbeda. Berbeda cara ngomongnya orang Sunda, orang Jawa dengan orang Batak. Berbeda. Orang Batak ngomong seperti ngajak berantem. Orang Jawa ngomongnya lembut, ya, pelan-pelan. Walaupun kasar tapi kelihatannya lembut. Kalau orang Batak kasar dan lembutnya susah dibedain. Adat istiadatnya berbeda-beda, berbeda-beda. Dan juga golongan dan kelompok, maksudnya rasnya, golongan yang berbeda-beda, mulai dari warna kulit, ya, mulai dari kebiasaan-kebiasaan berbeda-beda, golongan berbeda-beda. Di Batam saja sudah seperti miniaturnya Indonesia, Batam ini seperti Indonesia yang kecil. Semua suku di Indonesia ada semua di daerah Batam. Subhanallah. Nah, ini merupakan salah satu keunikan dari Indonesia sebagai negara maritim atau negara kepulauan. Jadi kondisi setiap daerah dan pulau mempunyai ciri masing-masing. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hasil alamnya. Hasil alam salah satunya yakni dari laut. Indonesia dikenal sebagai negara maritim atau negara kepulauan atau negara yang dikelilingi oleh laut 2/3 wilayahnya. Membuat Indonesia ini hasil alamnya, khususnya hasil alam dari laut, ini sangat beragam. Sangat beragam. Laut atau pantai menjadi potensi tumbuhnya ekonomi. Tumbuhnya pertumbuhan ekonomi di sana. Orang bisa hidup dari laut, bisa mencari makan di laut, ya, bisa memanfaatkan hasil laut, hasil pantai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini uniknya atau kelebihan daripada negara kita yang menjadi negara maritim atau kepulauan. Jadi orang bisa bekerja di laut, orang bisa bekerja di darat. Pilihan daripada. Jadi Indonesia ini mempunyai sangat beragam. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak kita rusak tentunya, ya. Nah, sumber daya alam laut berupa hayati dan non-hayati. Telah kita pelajari kemarin, kalau hayati berarti sumber daya alam yang berasal daripada makhluk hidup atau bisa diperbaharui. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup atau benda-benda mati. Dan dia tidak dapat diperbaharui. Tidak dapat diperbaharui. Nah, adapun yang berkaitan dengan sumber daya alam laut yang hayati ataupun non hayati, yang pertama sumber daya alam laut hayati.
Ini ada ikan, terumbu karang. Nah, jadi ini makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam laut, sumber daya alam yang ada dalam laut yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama sumber daya alam hayati. Dari makhluk hidup ada ikan, bisa kita gunakan untuk makan, bisa ada orang mungkin pelihara, bisa misalnya sekarang lagi tren jualan ikan cupang atau ikan laga. Di mana-mana sekarang harganya mahal, ada yang sampai jutaan, ratusan juta. Cuma satu ekor ikan cupang yang kecil bisa dimanfaatkan atau untuk dikonsumsi untuk makan. Bisa kita untuk makan sehari-hari, ya. Mungkin ada yang untuk jualan, dia jual ikan. Bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Yang pertama ikan, ya, sumber daya alam laut hayati. Yang kedua terumbu karang. Terumbu karang ataupun contoh sumber daya alam laut hayati yang lain itu seperti rumput laut. Nah, bisa dimanfaatkan untuk bikin agar-agar, untuk bikin kerupuk, dan manfaatnya sangat besar, ya. Rumput laut itu juga merupakan salah satu herbal. Ada juga ikan-ikan yang bisa dijadikan sebagai obat seperti ikan gabus supaya luka cepat sembuh. Biasanya orang setelah melahirkan atau orang setelah operasi sesar supaya lukanya cepat sembuh, dia bisa mengkonsumsi ikan gabus. Jadi banyak manfaatnya, sumber daya alam laut banyak manfaatnya, khususnya yang hayati dari makhluk hidup. Terumbu karang, ikan bisa banyak karena kita mau menjaga terumbu karang. Karena ikan kebanyakan hidup ataupun memproduksi sejenisnya, atau mereka melahirkan, mereka mencari makan, kebanyakan ikan daripada karena adanya terumbu karang. Kalau tidak ada terumbu karang, biasanya populasi di laut itu akan susah, bahkan mungkin tidak ada ikan lagi kalau tidak ada terumbu karang. Jadi harus kita jaga. Yang pertama sumber daya alam laut dari hayati, ini dari makhluk hidup atau yang bisa diperbaharui, ini ikan dan juga terumbu karang. Yang kedua non hayati atau yang dari makhluk tidak hidup atau benda mati ataupun sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ini dari laut, ya. Yang pertama ada wisata bahari. Wisata bahari. Bahari ini berarti yang berkaitan dengan laut, ya. Kalau antum ada orang mungkin namanya bahar. Nah, bahar itu dari bahasa Arab artinya laut. Kalau wisata bahari berarti wisata yang berkaitan dengan laut, mungkin pantai, main banana boat, gitu kan, atau snorkeling, diving, menyelam dan sebagainya, wisata bahari. Juga minyak dan gas bumi. Nah, jadi banyak kilang-kilang minyak di tengah laut. Ini karena salah satu bentuk daripada pemanfaatan sumber daya alam non hayati dan juga bahan mineral yang bisa digunakan untuk pemanfaatan untuk kehidupan manusia. Jadi itu, ya, sumber daya alam laut itu dibagi juga menjadi dua, hayati dan non hayati. Ya, hayati ada ikan dan terumbu karang, non hayati wisata bahari, minyak dan gas bumi dan bahan-bahan mineral. Nah, kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun sebagai negara maritim juga dia mempunyai dampak, ya, dampak atau akibat daripada kita menjadi negara maritim atau negara kepulauan. Dampak yang pertama, komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah. Komunikasi dan interaksi antara penduduk menjadi lebih mudah. Nah, kita bisa berinteraksi dengan orang dari pulau lain atau orang dari negara lain yang berkunjung ke negara kita. Komunikasi dan interaksi antara penduduknya menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai. Maksudnya apa? Ketika orang lain berkunjung ke daerah kita menggunakan transportasi yang sekarang semakin mudah, bisa melewati laut ataupun melewati udara ataupun melewati darat, bahkan seperti di Surabaya ke Madura. Surabaya dan Madura itu dia adalah pulau sendiri di luar Jawa, tapi dia masuk Jawa Timur. Orang Surabaya ke sana bisa melewati jembatan Suramadu, yakni jembatan Surabaya Madura yang menghubungkan antara daerah kota Surabaya dan juga Madura, Pulau Madura. Nah, ketika telah bergabung orang dari berbagai macam kelompok suku, tentu saja pasti akan ada pencampuran, pembauran, peleburan nilai-nilai. Contoh misalnya di Batam, lihat
terjadi datang budayanya bermacam-macam. Ada orang datang dengan budaya Bugisnya, orang datang dengan budaya Bataknya, datang dengan budaya Jawa, budaya Papua, budaya Timurnya, budaya Kalimantan, bercampur baur. Jadinya misalnya Batam terkenal sebagai daerah Melayu, tapi tidak ada lagi, pokoknya tidak terlalu terasa pengaruh daripada kebudayaan Melayu. Terasanya pencampuran nilai orang dengan budayanya masing-masing, pembauran, terjadinya pencampuran atau peleburan nilai-nilai budaya. Kemudian munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu. Misalnya di Batam ada kampung bule, di Nagoya tuh kampung bule, ada kampung Aceh, kampung durian, nggak ada duriannya tapi. Nah, munculnya perkampungan etnis ini suku-suku ya. Di Batam misalnya ada kampung Aceh, padahal di Batam ada apa namanya kampung bule, padahal dia di Batam. Jadi karena itu tadi, karena dampak negara maritim, orang banyak ke sini melalui transportasi laut atau udara, mereka datang, interaksi terjadi, mereka tinggal di situ, akhirnya karena mereka banyak, nah mereka bikinlah kampung-kampung mereka. Atau di Medan, misalnya di Medan itu ada, Sumatera Utara ada kampung India, di Jakarta ada Pecinan atau kampung Cina, ada kampung Arab, bermacam-macam. Contohnya seperti di Jakarta banyak, ada kampung Cina, kampung Arab, kampung India. Di Medan juga ada, di Aceh. Ini karena apa? Pengaruh daripada komunikasi dan interaksi tadi dengan orang-orang luar. Salah satu dampak daripada negara maritim. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan perilaku karena pengaruh masuknya pola dan nilai dari daerah negara lain, daerah atau negara lain. Perubahan perilaku, orang nengok orang bule kayak gini pakainya keren. Yang tadinya dia mungkin pakai pakaian yang biasa aja, besok lihat orangnya pakainya keren, dia ganti pakaiannya. Dia lihat orang Arab pakai baju gamis, pakai orang dari Timur Tengah datang pakai baju gamis, karena dia pun terpengaruh. Masya Allah, orang Timur Tengah ini mantap-mantap pakai baju gamis, pakai cadar. Anak pun sesuailah dengan Islam, akhirnya terpengaruh juga. Atau mungkin orang-orang yang suka pakai baju koko itu kan salah satu baju daripada orang Cina. Jadi perubahan perilaku, ada yang mungkin dia orang Indonesia tapi gayanya kebule-bulean, bisa juga, mungkin dia pirangin rambutnya. Ini karena pengaruh daripada itu, masuknya budaya dan juga pola hidup daripada negara-negara lain. Tapi jangan kayak orang Cina ya, takutnya ada yang mimpi jadi orang Cina, dia sipitin matanya. Nanti sipitin matanya malah. Jadi seperti itu. Ada yang mungkin dia sampai putihkan kulitnya. Putihkan kulitnya di operasi karena pengaruh itu. Pengaruh daripada budaya dan juga nilai daripada daerah lain. Ataupun bisa nggak orang menghitamkan kulit? Bisa juga. Sekarang ini zaman now, apa aja bisa terjadi. Itu karena pengaruh masuknya pola dan nilai daripada negara lain. Jadi kebanyakan budaya kita mungkin ada yang ditinggalkan sedikit karena tadi itu komunikasi dan interaksi tersebut, dampak negara maritim. 5, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi pun salah satu pengaruh daripada bentuk negara maritim. Dulu Indonesia bentuknya negara kerajaan. Negaranya terdiri dari kerajaan-kerajaan. Masuk orang Jepang, orang Belanda, akhirnya perpindahan ilmu pengetahuan. Dulu tidak ada kereta api, jadi ada kereta api. Dulu orang nggak tahu komputer, jadi tahu komputer. Dulu sistem negara kerajaan, sekarang udah jadi negara republik, negara demokratis. Jadi perpindahan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kita sekolah di kelas, nah sekarang kita sekolah di dunia maya, dunia yang kita sendiri tidak tahu seperti apa bentuknya. Jadi perpindahan. Dan juga ya seperti yang nomor 3 tadi, etnis-etnis tertentu seperti di Indonesia ini banyak ya. Indonesia ini banyak, seperti antum mungkin tahu Pak Anies Baswedan misalnya, atau Ustadz Khalid Basalamah. Nah, mereka itu merupakan orang Indonesia tapi keturunan Arab. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, Ustadz Subhan Bawazir, ataupun seperti orang-orang etnis lain misalnya seperti Pak Haritanu Sudibyo.
Mungkin antum tahu ini, yang sering kalau pernah nonton TV ini tahu. Nonton TV pasti tahu nih biasanya iklan Perindo. Nah, itu bosnya itu dia merupakan orang daripada etnis Cina, atau dulu pernah di sekolah kita. Di sekolah kita tuh namanya Kianata, Bang Kianata. Atau sekarang itu kan mereka keturunan Cina atau Tionghoa, atau seperti di sekarang itu siapa ya? Jihan yang kelas 5, kelas 6 sekarang. Jihan atau adiknya Raffi, si Raffi Nabil Chua itu. Nah, itu merupakan karena salah satu dampak negara maritim. Akhirnya banyak etnis-etnis yang masuk dalam negara kita. Nah, kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, buka di buku antum halaman 148, 149. Buka halaman 148, 149. Nah, sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Kapan sejarahnya terjadi? Jadi Indonesia ini dari dahulu, zaman dahulu sudah dikenal sebagai negara maritim yang besar. Sebagai negara maritim yang besar. Negara dengan kekuatan armada laut yang besar. Menguasai hampir separuh daripada, hampir seluruh bahkan daripada kawasan Asia Tenggara. Dulu dimulai daripada kerajaan-kerajaan. Sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya, atau salah satu kerajaan Islam di Sumatera Selatan, dan juga kerajaan Majapahit di Jawa. Ini sempat banyak laksamana, banyak pemimpin angkatan laut, armada lautnya yang hebat-hebat Indonesia pada saat itu. Terkenal seantero Asia, dikenal Indonesia. Bahkan Cina pun ketar-ketir. Indonesia ini punya sejarah panjang tentang negara maritim. Jadi dari dulu Indonesia itu sudah dikenal dengan mereka menguasai laut dengan armada-armada lautnya, dengan juga pati-patinya laksamana seperti di Majapahit ada namanya Gajah Mada. Terkenal mereka bahkan mengelilingi dari Malaysia ke Singapura, Thailand, Kamboja, Laos sampai ke Filipina, dikuasai semua. Karena apa? Karena pengaruh kekuatan Indonesia sebagai negara maritim tersebut. Akhirnya sempat berjaya. Namun, ya itu dia. Namanya suatu kejayaan yang tidak akan bertahan lama. Namanya dunia. Dunia ini hanya sementara, tidak ada yang bertahan lama. Pasti akan ada terus perubahan. Akibat daripada negara maritim tersebut, orang luar masuk, akibatnya terjadi pembauran, pencampuran, ada yang masuk penjajahan, ya. Jadi berbagai macam hal telah terjadi sampai sekarang ini. Indonesia juga masih menjadi salah satu negara sebagai negara dengan negara maritim yang besar. Dimulai sudah dari dulu. Dari kerajaan-kerajaan dulu, ada kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram kuno, dengan kejayaan bahari mereka, dengan kejayaan laut mereka, kejayaan bahari di masa lalu. Jadi dulu Indonesia sangat dikenal, bahkan orang Cina, orang Mongolia, bahkan pernah di bawah rajanya Kubilai Khan pernah mengirim armada perangnya ke Jawa. Sampai diserang Indonesia ini karena saking kuatnya pengen merebut Indonesia. Tapi itu dikalahkan oleh pasukan-pasukan di Indonesia. Dari dulu tuh Indonesia sudah, bukan sekarang aja Indonesia ke luar negeri bekerja. Dari dulu Indonesia sudah sampai ke Cina, sudah sampai ke negara-negara Arab, keliling. Dari dulu. Indonesia ini, tadi alasannya Indonesia ini merupakan negara maritim yang besar. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat daripada tadi kita pelajari tadi sebagai negara maritim, salah satu dampaknya adalah keberagaman suku, kelompok, dan juga pencampuran budaya dan juga nilai-nilai sosial. Namun Ustaz, dari keberagaman ini satu yang harus kita pegang, yakni walaupun kita beragam tapi tetap harus kita menjaga kesatuan. Bukankah
di negara kita itu ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tapi tetap satu jua. Jadi berbeda-beda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda pekerjaan, berbeda adat istiadat, kebiasaan, tapi harus tetap bersatu. Kenapa? Karena ya itu dia, Indonesia kita, negara kita Indonesia dibentuk atas dasar negara Pancasila. Juga ada istilah Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri bangsa dulu, para founding fathers dari Insinyur Soekarno dan juga tokoh-tokoh yang lain dari seluruh bagian Nusantara negara Indonesia. Jadi tidak boleh sampai kita berpecah belah. Yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus bersatu. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berpisah. Sebagai satu kesatuan negara, yang harus kita lakukan adalah bersatu. Harus bersatu. Karena hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan di dalam Pancasila. Dalam Pancasila kan ada sila persatuan Indonesia. Jadi sila keberapa itu? Sila kedua atau keempat? Jawabannya adalah di sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan juga bukan hanya itu, keberagaman atau berbeda-beda tapi tetap satu, ini juga ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh sila dalam Pancasila itu, mereka itu saling menyatu, tidak dapat dipisahkan. Kita tidak boleh bilang sila 4 berbeda dengan sila 1, sama saja. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sama, antara musyawarah dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah satu. Karena pertama kita lihat, musyawarah. Dalam Islam musyawarah itu wajib. Bahkan hukumnya wajib. Dalam keadaan tertentu musyawarah itu hukumnya wajib. Kita mengikuti hukum wajib ini dari siapa? Karena kita mengetahui hukum wajib itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap sila dalam Pancasila, dia itu menyatu dan mutlak, tidak dapat dipisah-pisah atau dibeda-bedakan. Nah, satu sila dalam Pancasila dia menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Jadi kadang satu sikap kita, dia bisa sikap kita yang baik, dia bisa mencerminkan sila-sila lebih dari satu sila dalam Pancasila. Begitu juga ketika sikap buruk kita itu bisa bertentangan, salah satu saya sikap buruk kita, dia bisa bertentangan dengan seluruh sila dalam Pancasila, atau satu atau dua atau lebih sila dalam Pancasila. Jadi setiap sila yang membentuk Pancasila juga merupakan satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan juga tidak dapat dikurang-kurangi. Nah, kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pancasila yang ada kita ketahui ada lima sila. Panca artinya lima dan sila artinya isi ataupun kandungan. Pancasila dia menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar daripada negara Indonesia. Maka dari itu perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kenapa? Karena dalam Pancasila, kalau kita dekatkan dengan agama kita, sangat erat kaitannya. Pertama, kita disuruh beriman, mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu. Ya. Dalam Islam kita ketahui la ilaha illallah wahdah. Kita harus meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Wahdahu la syarikalah, tidak dua, tidak tiga, dan tidak banyak. Allah itu hanya satu. Ada di sila pertama Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab. Dalam Islam, adab itu sangat penting. Bahkan kata para ulama, mempelajari adab itu kita harus mempelajari adab dulu, baru setelah itu kita mempelajari ilmu persatuan Indonesia. Dalam Islam juga diajarkan harus bersatu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu merupakan saudara. Juga di sila keempat tentang musyawarah. Dalam Islam juga diajarkan musyawarah itu hukumnya wajib. Jadi semua bagian daripada Pancasila itu ada dalam agama kita. Maka kita sebagai bangsa Indonesia yang taat kepada pemimpin, taat kepada para founding fathers kita, maka itu dia. Kita harus melaksanakan perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Dan juga salah satu contohnya adalah apa? Pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan musyawarah dari sila keempat untuk mencapai mufakat. Apa hubungan antara musyawarah dan juga mufakat? Musyawarah ini pelaksanaannya, mufakat ini merupakan hasilnya. Musyawarah ini prosesnya, mufakat hasilnya. Jadi kalau misalnya kita musyawarah nih, kita diskusi. Nah, hasil diskusi kita itu disebut dengan mufakat. Ya, ini kebulatan pendapat atau suara dari peserta rapat. Mufakat itu hasil kesepakatan daripada musyawarah. Misalnya kita dalam kelas kita musyawarah pemilihan ketua kelas. Setelah kita memilih, ternyata yang terpilih adalah Fatan misalnya. Fatan menjadi ketua kelas. Semuanya setuju, maka hasil rapat kita tadi Fatan jadi ketua kelas itu disebut dengan mufakat. Disebut dengan mufakat. Tadi pemilihan ketua kelas disebut dengan musyawarah. Hasilnya Fatan menjadi ketua kelas itu disebut dengan mufakat atau hasil kesepakatan daripada musyawarah. Dan juga contohnya seperti tadi ya, kalau dalam kelas ada pemilihan ketua kelas, di lingkungan di rumah kita ada pemilihan ketua RT RW, atau lebih skala besar pemilihan umum seperti memilih presiden, memilih anggota DPR atau DPD, atau pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebentar lagi kan mau pilkada di Batam, mau pemilihan wali kota, dan juga di provinsi mau pemilihan gubernur. Sebentar lagi nih mau terjadi musyawarah besar ini, musyawarah berskala nasional. Jadi seluruh atau beberapa daerah di Indonesia beberapa waktu mendatang akan mengadakan pesta demokrasi yang besar, ya, musyawarah besar, yakni pemilihan kepala daerah. Itu salah satu pencerminan daripada nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya sila keempat, yakni kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini bisa nggak masuk dalam sila ketiga? Bisa. Ini persatuan Indonesia. Bisa nggak masuk sila kedua? Bisa. Kemanusiaan, adil dan beradab. Dia adil dan beradab taat kepada pemimpin, dia ikuti pemilu. Dia adil, dia tidak memilih karena diberikan uang, disogok, enggak, dia enggak korupsi. Jadi semua sila-sila dalam Pancasila itu anak-anak Ustadz, mereka itu mutlak dan bersatu, menjiwai dan dijiwai satu sama lain, tidak dapat dipisah-pisah dan tidak dapat dibedakan. Nah, Ustadz rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, Ustadz sekalian. Ingat tadi kita pelajari tentang apa saja di murojaah di bukunya, yakni tentang Indonesia adalah negara maritim atau negara kepulauan. 2/3 wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan. Dan Indonesia juga memiliki suku dan juga suku dan juga ras, hasil alam, bentang alam yang bermacam-macam diakibatkan karena Indonesia adalah negara maritim, dampak daripada negara maritim, ya, masuknya budaya-budaya, masuknya etnis-etnis daripada negara lain ke dalam negara kita. Dan juga Indonesia menjadi negara maritim sudah dari dulu. Kejayaan bahari atau kejayaan laut Indonesia ini sudah terkenal dari zaman dahulu, dari zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim yang besar dari zaman Sriwijaya, kerajaan Islam di Sumatera Selatan, kemudian di Jawa, kerajaan-kerajaan di Kalimantan seperti Kutai Kartanegara, atau di daerah Aceh, di Samudra Pasai. Bahkan negara Aceh dulu, maksud Ustadz daerah Aceh dulu, mereka masuk di dalam kekuasaannya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Akibat apa? Akibat daripada hubungan lautnya tersebut. Hubungan karena ada kerajaan Samudra Pasai di sana, kerajaan Islam yang besar di daerah penghujung Sumatera, kerajaan Malaka, membuat Indonesia banyak berkomunikasi dengan orang-orang luar. Kemudian juga tentang keberagaman. Kita bermacam-macam suku, berbeda adat istiadat kebiasaan, tapi kita harus bersatu karena kita disatukan di dalam, yang pertama kita disatukan khususnya sebagai seorang muslim, kita disatukan dalam agama kita. Yang kedua, sebagai manusia, sebagai orang Indonesia, kita disatukan oleh Pancasila.
kita disatukan untuk supaya kita berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena apa? Dan juga sebagai salah satu bentuk kita berterima kasih kepada para pahlawan. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak pernah bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia akan dianggap tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekalian yang kita pelajari pada hari ini. Saya harapkan materi yang sedikit ini bisa antum pahami dengan baik, dan juga seperti biasa akan ada tugas. Tugasnya tugas bahasa Indonesia. Tugasnya ini sepekan ya, berarti hari ini hari Rabu antum boleh kumpulkan di Google Classroom pada hari Rabu depan ya. Tugasnya sepekan. Ya, ini bikin clipping. Antum bikin clipping ada di halaman 147. Ada perintahnya di halaman 147, bikin clipping tentang keberagaman sosial budaya pekerjaan yang ada di halaman 147. Ada di buku itu, antum bisa lihat perintahnya dan juga dikerjakan. Clippingnya itu nanti antum setelah antum selesai buat, antum simpan dulu, nanti foto aja dulu. Foto, yang penting foto, terus fotonya dikirim ke Google Classroom. Foto dua halaman lah, fotonya 2 halaman. Halaman depan sama mungkin halaman tengahnya. Tahu cara bikin clipping ya? Nanti antum lihat aja di internet cara membuat clipping. Udah, nanti Ustaz siapkan tempatnya di Google Classroom, antum kumpul. Demikian, barakallahu fikum. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada antum. Terima kasih sudah hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.